nama saya Ayunda Ekarai Putri dengan NPM 24033301009. Untuk latar belakang dari artikel kami sendiri, yaitu sampah plastik sudah menjadi masalah internasional, di mana dapat kita lihat pada website Sistem Pengolahan Sampah Nasional di Indonesia saja dihasilkan sebanyak 33,8 juta ton sampah setiap tahunnya dari 312 kabupaten, di mana 6,68 juta tonnya merupakan sampah plastik. Hal inilah yang memicu adanya inovasi mengenai plastik biodegradable atau bioplastik yang dapat terurai dengan bantuan mikroorganisme. Dan kami memilih cangkang kepiting karena di daerah Sidoarjo terdapat banyak sekali limbah cangkang kepiting, di mana cangkang kepiting ini memiliki kandungan kitin yang tinggi yang dapat diekstraksi menjadi kitosan, dan kitosan inilah yang menjadi bahan dasar pembuatan dari plastik biodegradable. Hai, perkenalkan nama saya Naila Citra Putri, NPM 3 digit terakhir 036 dan dari Prodi Teknologi Pangan. Memasuki bab metodologi. Bab metodologi penelitian kami menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga mensintesis hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga relevan dengan topik yang kami bahas, yakni pemanfaatan kitosan dari limbah cangkang kepiting sebagai bahan bioplastik biodegradable untuk solusi penggunaan sampah plastik konvensional. Kemudian penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu dengan pertanyaan utama yang menjadi fokus dari penelitian kami adalah bagaimana potensi kitosan dari limbah cangkang kepiting sebagai bahan bioplastik biodegradable dalam upaya mengurangi sampah plastik konvensional. Dari pertanyaan tersebut akan dijabarkan ke dalam fokus kajian yang pertama, yaitu bagaimana proses ekstraksi dan karakterisasi kitosan dari limbah cangkang kepiting. Dan yang kedua, apa saja keunggulan fisik dan kimia bioplastik berbasis kitosan. Dan yang ketiga, seberapa besar biodegradabilitas bioplastik yang mengandung kitosan. Dan yang keempat, apa keterbatasan atau tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya. Pencarian literatur yang dilakukan pada penelitian kami ini yaitu berbasis data seperti Google Search, Google Scholar, ScienceDirect, kemudian juga Garuda dengan kata kunci kitosan dari cangkang kepiting, kemudian bioplastik kitosan, kemudian bioplastik biodegradable, kemudian bioplastik dari limbah perikanan. Kriteria inklusi yang digunakan untuk memastikan akurasi dan relevansi pada jurnal ini yaitu meliputi jurnal terakreditasi nasional maupun internasional, kemudian berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia, serta diterbitkan pada tahun 2014 hingga 2025. Sedangkan kriteria eksklusi mencakup artikel opini, limbah ilmiah, kemudian artikel yang tidak berfokus pada topik kita, serta yang tidak relevan dengan aplikasi bioplastik. Data literatur yang telah terkumpul akan dilakukan screening judul dan abstrak, serta akan mengeliminasi literatur yang tidak relevan. Kemudian juga melakukan full text review untuk memastikan artikel memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Kemudian literatur yang sudah terkumpul akan dilakukan perbandingan hasil antara data literatur dan interpretasinya pada peran kitosan, serta penggunaan narasi kritis untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana potensi kitosan dari limbah cangkang kepiting sebagai bahan biodegradable dalam upaya mengurangi sampah plastik. Halo, perkenalkan nama saya Andi Nida Fahinia dengan NPM 24033010027. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, pembahasan ini kita ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ekstraksi dan karakteristik kitosan.
Pada bagian ini kami membahas bagaimana sih kitosan itu diekstrak dari limbah jagung kepiting. Nah, prosesnya ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama yaitu deproteinasi dengan NaOH untuk menghilangkan protein. Yang kedua adalah demineralisasi menggunakan HCl untuk menghilangkan mineral. Dan yang ketiga ada deasetilasi dengan NaOH pekat untuk mengubah kitin menjadi kitosan. Hasil akhir berupa bubuk kitosan berwarna putih atau krem, tergantung tingkat kemurniannya. Nah, karakterisasi ini dilakukan dengan uji FTIR, SEM, dan uji degradasi tanah. Hasilnya menunjukkan kitosan ini mampu membentuk film dan punya daya urai tinggi hingga 85% dalam waktu 28 hari. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kitosan ini mampu menyerap logam berat dan punya struktur yang homogen dan kuat. Itu menjadikannya bahan yang layak untuk bioplastik. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu sifat fisik dan kimia kitosan. Kitosan ini mempunyai kemampuan membentuk film yang transparan dan cukup fleksibel. Gugus fungsional seperti NH2 dan OH memungkinkan ikatan silang dengan bahan lain seperti pati atau selulosa. Dalam berbagai formulasi ini juga, konsentrasi kitosan berpengaruh besar nih terhadap kekuatan dan fleksibilitas bioplastik. Misalnya nih, konsentrasi tinggi meningkatkan kekuatan tarik tapi menurunkan kelenturan dan laju degradasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa kombinasi kitosan dengan bahan lokal seperti selulosa atau nanoselulosa itu bisa meningkatkan performa struktural sekaligus daya urai. Selain itu, kitosan ini memiliki potensi antimikroba yang bermanfaat untuk kemasan. Perkenalkan, nama saya Ersi Putri dengan NPM 24033010029. Selanjutnya yang ketiga mengenai tingkat biodegradabilitas bioplastik berbasis kitosan. Bioplastik berbasis kitosan memiliki kemampuan terurai secara alami oleh mikroorganisme di lingkungan, sehingga sangat ideal sebagai alternatif pengganti plastik konvensional. Tingkat biodegradasi bioplastik ini sangat dipengaruhi oleh komposisi bahan, struktur kimia, serta kondisi lingkungan seperti kelembapan dan keberadaan mikroba. Dalam berbagai pengujiannya, bioplastik kitosan yang dicampur dengan bahan alami seperti selulosa atau pati ini dapat terurai dalam waktu sekitar 28 hingga 30 hari, bahkan ada yang lebih cepat. Nah, persentase degradasi berkisar antara 60 hingga 85% ini tergantung formulasinya. Produk dengan struktur yang lebih ringan dan poros lebih longgar cenderung lebih mudah diurai oleh mikroba tanah, apalagi jika ditambah plastik scissor seperti glycerol yang mempercepat pelunakan film. Namun, formulasi dengan kitosan berkonsentrasi tinggi meskipun menghasilkan kekuatan tarik lebih baik justru memperlambat laju degradasi. Ini karena struktur film menjadi lebih padat, sulit tembus air, dan enzim pengurainya. Hal ini menunjukkan pentingnya penyeimbangan antara kekuatan mekanik dan laju biodegradasi dalam merancang bioplastik kitosan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang keempat, mengenai keterbatasan dan tantangan pemanfaatan bioplastik berbasis kitosan. Meski memiliki potensi yang besar, penggunaan kitosan sebagai bahan bioplastik masih memiliki sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Dari segi sifat mekanik, kitosan ini cenderung kurang fleksibel dan mudah rapuh jika digunakan tanpa kombinasi bahan yang lain. Daya lenturnya juga masih belum cukup untuk aplikasi berat seperti kemasan industri. Nah, selain itu, kitosan ini bersifat menyerap air sehingga membuat bioplastiknya ini itu rentan lembab, berubah bentuk, bahkan juga bisa rusak jika digunakan dalam kondisi basah. Nah, untuk mengatasinya biasanya ditambahin plastik scissor. Namun itu tuh bisa menurunkan kekuatan tarik dan membuat bioplastik ini tuh terlalu lunak. Keterbatasan berikutnya terletak pada ketersediaan bahan baku. Nah, limbah cangkang kepiting ini tidak tersedia merata di semua wilayah dan sangat tergantung pada musim serta daerah penghasil kepiting ini. Proses ekstraksi kitosan juga menggunakan bahan kimia yang kuat yang beresiko mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Di luar aspek teknisnya, tantangan yang lain datang itu dari belum adanya standar baku produk bioplastik kitosan serta masih tingginya harga produksi dibandingkan plastik biasa. Tanpa dukungan dari kebijakan dan kesadaran konsumen, bioplastik kitosan sulit bersaing di pasaran. Wabarakatuh, perkenalkan nama saya Eka Cahyani Putri dengan NPM akhir 047 dari Program Studi Teknologi Pangan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari artikel penelitian ini adalah
Limbah cangkang kepiting merupakan sumber kitin yang melimpah dan dapat diolah menjadi kitosan karena sifat fisik dan kimianya yang mendukung sebagai bahan dasar pembuatan bioplastik degradable yang memiliki kekuatan mekanik baik, biodegradabilitas tinggi, dan kemampuan antimikroba. Kombinasi antara kitosan dengan bahan alami seperti pati dan juga selulosa meningkatkan performa bioplastik sebagai alternatif mengganti plastik konvensional. Namun, peningkatan konsentrasi pada kitosan tentu perlu diseimbangkan dengan formulasi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan dan juga laju degradasi. Meskipun berpotensi besar sebagai bahan ramah lingkungan, pengembangan bioplastik kitosan menghadapi tantangan teknis, efisiensi produk, serta regulasi dan standar produk yang belum memadai. Oleh karena itu, pengembangan teknologi hijau, integrasi ekonomi sirkular, serta dukungan kebijakan dan juga edukasi sangat diperlukan untuk mempercepat adopsi bioplastik kitosan secara berkelanjutan.